Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara para ahli sejarah telah mencatat bahwa orang yang paling berpengaruh nomor satu di atas dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau dikatakan sebagai orang besar. Ada orang besar dikarenakan pangkat dan jabatan yang dimilikinya. Ada juga orang yang menjadi besar dikarenakan ia mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah. Ada juga orang yang menjadi besar dikarenakan ia dibesar-besarkan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi orang besar bukan dikarenakan pangkat jabatan dan kekuasaan. Beliau juga menjadi orang besar bukan dikarenakan harta dan kekayaan. Pun beliau menjadi orang besar bukan karena ia dibesar-besarkan, tetapi beliau menjadi orang besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan Allah, bagaimanapun cara orang lain untuk mengucilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Sebaliknya juga, satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, bagaimanapun cara orang lain untuk membesarkannya, maka orang itu akan tetap menjadi kecil. Di tengah kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah masih saja menguji beliau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wahai Muhammad, apapun yang akan engkau minta, saya akan kasih. Kalau kamu Muhammad kepengen jabatan yang paling tinggi, saya angkat engkau menjadi raja di atas raja. Kalau kamu Muhammad kepengen harta yang melimpah ruah, gunung Uhud akan diganti menjadi bukit emas. Sehingga dalam kitab Barzanji ada tertulis, wa rawadathul jibalu bi antakuna lahu zahaban fa'aba. Kalau kamu Muhammad kepengen istri yang cantik, tinggal bilang anak siapa. Ditawarkan hal yang semacam ini, beliau menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, kalau memang apapun yang saya minta engkau akan kasih. Berikan kepada saya jabatan yang paling tinggi, berikan kepada saya harta yang melimpah ruah, berikan kepada saya istri yang paling cantik. Semuanya belum bisa menenteramkan hatiku. Kalau memang betul apa yang saya minta engkau kabulkan, satu saja mintaku kepadamu ya Allah, jangan ada satu pun dari umatku ini yang masuk ke dalam api neraka. Inilah kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, bagaimana cara kita supaya bisa juga mencintai beliau? Rasulullah begitu cinta kepada kita, tidak hanya di dunia, di akhirat pun nanti beliau tetap cinta. Terbukti daripada sejarah yang terdapat di dalam kitab Abi Jamrah. Apabila umatnya melewati titian Shiratal Mustaqim, beliau menadahkan tangan kepada Allah, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan umatku yang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Oleh karena itu, cara pertama kita mencintai beliau, jaga warisan yang ditinggalkannya. Taraktu fikum amroin lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepadamu dua macam perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Kemudian warisan yang ketiga yang beliau tinggalkan, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Kalau demikian, warisan yang beliau tinggalkan kepada kita ada tiga macam. Yang pertama Al-Quran,
yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan akan kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, siapa yang mencintai sesuatu, ia pasti banyak menyebut nama yang ia cintai. Man ahabba syai'an aktsaru min zikrihi. Cinta kepada Nabi bukan berarti banyak menyebut nama Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tetapi cinta kepada Nabi, banyak menyebut nama Nabi, artinya perbanyaklah membaca solawat, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikianlah tausiah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Amin ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.